mencoba untuk melihat apa ya yang terkandung di dalam film itu menurut saya sing membuat saya jadi mungkin merinding atau menjadi saya nges gitu loh. Apa Mas yang merinding? Itu dari gini, kalau dalam film Aquaman di situ kan saya lalu teringat dengan yang pertama wayang itu Ontoseno. Luhur budayaku itu Indonesiaku, negeri kaya raya, sungguh indah alamnya, gunung lautan, lembah ngarai hutannya, beragam suku, agama budayanya, ramah tamah penduduknya, cantik molek tariannya, Nusantara negeri cantik dunia. Di luhur ya seninya, dari candi hingga batiknya, Nusantara negeri hebat dunia. Agama berbeda, satu nusa satu bangsa. Walaupun berbeda, satu nusa satu bangsa. Beragam suku, agama budayanya. Walaupun berbeda, satu bangsa Indonesia. Karena wah Ontoseno banget ya gitu. Satu sisi juga di sana kan Aquaman itu kan diceritakan sebagai anak Atlana, dan itu ada di samudra, gitu kan? Nah, kemudian si Atlana itu kan menikah atau mungkin ya kawin dengan satu penjaga mercusuar di situ. Orang yang menjaga mercusuar akhirnya punya anak si Aquaman itu. Kalau di Jawa itu kan ada Kanjeng Ratu Kidul, ya, dengan Panembahan Senopati. Walaupun dalam konteks perkawinan itu bukan terus perkawinan apa ya, fisik verbal. Ya fisik saya nggak setuju kalau perkawinan hanya dianggap sebagai perkawinan fisik, enggak. Tapi intinya dari cerita itu tuh ada kesamaan gitu. Nah itu yang membuat saya, wih kok iso yo gitu. Artinya orang Barat itu seperti mendapatkan retasan gitu loh. Oh ternyata orang Barat itu juga gitu. Saya melihat beberapa film itu, kayak misalnya film Moana, itu kan walaupun yang diceritakan itu tentang mungkin tidak berada di sini, tapi saya membayangkan ini Nusantara banget gitu loh. Web kambil terus ini bahwa dia bercerita tentang nenek moyangnya itu seorang pelaut lagi. Iya, ini kita gitu loh. Sehingga merinding ketika si Moana itu awalnya merinding tenan ini. Saya mesti gitu. Karena saya sampai ternyuh itu melihat itu film itu, karena kan si Moana yang tadinya gersang itu ya dalam bentuk yang sangat menakutkan itu tiba-tiba tumbuh tumbuhan yang pohon-pohon yang sangat subur itu kan ketok banget itu Ibu Pertiwi sing saiki dibuat gersang, dirusak ini, lalu dengan ini yang dianggap sebagai jantungnya dikembalikan ini. Jadi pada kita itu yuk kita kembali pada jati diri kita gitu loh. Karena pada intinya kita itu punya tanah yang subur, gemah ripah lotinya Jinawi, opo-opo ditancep ke iki urip ning kene iki gitu loh, kira-kira gitu kan, lalu nyambung gitu loh dengan itu sih membuat saya itu memahami wayang itu juga tidak mudah ya. Tidak hanya sekedar persoalan seni visual saja ya. Bahwa Petruk itu adalah sosok yang pada akhirnya bukan hanya sekedar karakter di seni pertunjukan, tapi dia masuk menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita. Ada yang percaya bahwa di Merapi ada Mbak Petruk. Bahkan pada tahun berapa itu tahun kita sempat geger muncul awan yang sosoknya kayak Petruk gitu kan, yang diinterpretasikan macam-macam. Terus kemudian ada dipercaya bahwa Kiai Lengkung-Kusumo atau Petruk itu adalah pamomongnya Pak Harto.
yang kemudian tadi Mas Anter juga ngendiko bahwa jangan-jangan jadi jangan-jangan itu kan interpretasi beliau, kita boleh interpretasi macam-macam. Ojo-ojo jangan-jangan Pak Jokowi ini salah satu petoknya Jawanta apa karena beliau itu juga kantong bolong gitu ya, kantong bolong, dia membagi-bagi harta kekayaan negara ini untuk rakyatnya dan seterusnya dan sebagainya. Itu ojo-ojo. Tapi memang seni itu jadi multi interpretatif ya Mas ya. Iya. Jadi kalau misalnya sampean dikatakan sebagaimana yang diinterpretasikan Pak Rocky Gerung, bagaimana? Sebenarnya gini, kalau soal itu begini, memang karya itu memang bebas untuk diinterpretasikan, untuk dibaca orang gitu ya, itu bebas. Mau dibaca positif, mau dibaca negatif, apa mau, tidak masalah. Yang menjadi persoalan kan sok taunya itu bahwa dikatakan bahwa ini saya tahu bahwa ini seniman cuma ngolok-olok, seniman cuma nyindir, bahkan kalau dikatakan bahwa kalau Jokowi pulang seniman pasti ngakak-ngakak, itu kan sok tahu. Tapi seniman siapa? Kan itu kan yang buat kan saya. Oh yang buat saya. Di situ itu Rocky Gerung kan memuji-muji sampai memuji-muji Buddha tuh. Kok berani-berani banget gitu kan? Di depan Jokowi mengatakan seperti itu gitu kan? Bahkan sebenarnya di situ itu Petruk kan karena memang sebenarnya beliau itu adalah dewa yang Jawanta juga menjadi yang turun ke bumi menyamar jadi manusia biasa. Ya, kemudian menjadi rakyat kecil. Kemudian di situ juga kita sebenarnya menggambarkan bahwa ya ini si Petruk ini karena Petruknya kan banyak tuh. Itu bukan berarti terus Petruk oke itu kan enggak, tapi ini mewakili juga bahwa rakyat ini sekarang kan ya menunggu vaksin kan gitu. Gitu. Nah, ketika ini ada berita wah ini mau divaksin, loh seneng gitu. Nah, mereka senang. Kemudian di situ juga ada beberapa gerakan yang menggambarkan protokoler kesehatan yang cuci tangan kayak gitu kan. Memang untuk kemarin itu kenapa judulnya dari Bang Cengceng itu menjadi Petruk vaksin itu kan karena memang ada tambahan adegan memang. Ada tambahan adegan karena memang di situ dari tarian yang sudah kami buat itu ada kolaborasi dengan penari-penari PLT Bagong. Jadi kalau yang sudah tubuhnya dibagi 3 itu bisa lentur gitu. Itu. Terus memang ada tambahan adegan Petruk vaksin memang karena judulnya lalu Petruk divaksin. Tapi intinya seperti itu. Intinya memang sebenarnya ini memotivasi orang supaya ya itu tadi mendukung program ini lah. Mas, menurut sampean cerita Petruk Dadi Ratu itu bagaimana? Apakah itu betul menggambarkan seorang yang tidak layak menjadi ratu, orang bodoh, orang rakyat jelata, kuno kawan kok jadi ratu? Cerita Petruk Dadi Ratu itu kan cerita carangan. Cerita yang dibuat oleh entah dalang, entah mungkin sastrawan atau siapa gitu ya. Sehingga carangan itu ya bebas saja. Artinya tidak bisa digunakan sebagai cerita yang pakem, yang digunakan sebagai acuan. Seperti itu. Jadi ketika misalkan saya membuat Petruk Dadi Ratu versi saya, ya sah-sah aja gitu loh. Ya, ini lain. Kalau menurut saya justru Petruk Dadi Ratu itu adalah misi penyelamatan. Kalau menurut saya daripada pusaka Pandawa ini jatuh ke tangan Kurawa yang jahat, lebih baik memang diselamatkan oleh si Petruk. Misalnya gitu. Kebetulan kalau misalnya si Petruk itu punya ambisi lalu dia menjadi raja kemudian dianggap tidak layak lah, dia itu dewa, mosok punya ambisi dadi ratu, dewa sak nduri ratu, kira-kira begitu. Jadi bagaimana kita melihat Petruk Dadi Ratu itu bisa berbeda lagi gitu loh ya, tergantung dari entah itu si dalang, entah itu si kreator yang membuat Petruk Dadi Ratu itu seperti apa. Kalau saya seperti itu dalam melihat Petruk Dadi Ratu. menerjemahke
nek Petruk dadi ratu itu ya padha kaya Jokowi sing wong desa Saso terus dadi presiden itu ya Mas. Nah, itu kan dalam rangka sengitisme. Atau memang sudah ini ya. Mungkin umumnya seperti mungkin umumnya Petruk dadi ratu ceritanya mungkin seperti itu. Tapi kan itu juga sudah diciptakan sejak lama gitu loh. Sehingga dulu awal diciptakannya itu memang dalam rangka apa, tujuannya apa, saya pun nggak ngerti. Tetapi saya bisa membaca lain dari Petruk dadi ratu sendiri. Nek umpamane dadi dalang, terus sampean arep main ke karakter wayang sing arep tok kritik, sing arep tok nyek-nyek karaktere iki karakter sapa? Kalau saya tujuannya itu mungkin untuk dikritik, mungkin tokoh wayangnya ya mesti bukan Petruk. Mungkin bisa Sengguni atau mungkin Sengguni. atau mungkin Nek ngomong Sengguni terus bayangan wajah iki. Atau mungkin Buto yang hidungnya gini tuh, Buto gerung atau apa itu? Buto tiram apa Buto gerung? Buto. Ini Buto gerung, Pak. Ya kalau niat itu, tapi intinya gitu. Kalau Petruk enggak, Petruk jelas itu bagi saya sosok yang berbeda lah, bukan sekedar Punokawan Abdi, tapi sosok yang memang sebenarnya adalah levelnya dewa. Gitu. Idolane Jeyo. Mas Anter tadi menceritakan tubuhnya itu terbagi 3 di seni tradisi, karena beliau ini sejak kecil nih, sejak umur 8 tahun belajar seni tari tradisi. Terus kemudian di bagian tubuhnya yang lainnya ada sisi seni untuk seni kontemporer, seni sing sakar PDW. Karena beliau belajar di Akademi Seni. Terus kemudian di sisi lain sepertiganya lagi dibagi ke dunia entertain atau dunia industri. Nah, saya nggak ngerti di mana dari 3 ini yang paling penting atau semuanya penting. Tapi pertanyaan saya, selama itu dunia tari itu bisa menjadi andalan Anda? Atau pertanyaannya gini, maaf, apa sih yang Anda dapatkan dari tari? Jangan-jangan istri. Bahkan sampai sekarang ini kan saya masih ya hampir setiap harinya kan bergelut dengan itu. Dan sementara ini saya belum atau ya mungkin belum mengerjakan yang lain, misalnya entah bisnis apa, entah Emangnya bisa bisnis, kan? Ya itu tadi intinya bahwa sampai sekarang ini saya yang saya kerjakan itu berhubungan dengan pertunjukan, tari, dan juga ya seputar itu. Sehingga jadi lain pekerjaan nggak bisa? Bukannya tidak bisa, tapi memang karena aktivitas saya sehari-hari sudah terfokus atau mungkin terfokus di situ. Sehingga untuk mengerjakan yang lain mungkin ya waktunya ya mungkin saya harus membagi juga dengan keluarga. Kadang-kadang juga kita berkumpul dengan teman-teman, tapi juga berkumpul dengan teman-teman pun saya juga selalu senang berkumpul dengan teman-teman yang produktif. Jadi kadang kita bercanda, guyon, tapi di situ ada sesuatu yang ada sesuatu yang kita dapatkan. Artinya itu terus kadang dari kumpul itu yuk dari sesuatu yuk untuk job. Yuk gak apa gitu. Seringnya gitu. Yuk gak bisa belum tahu. Anda sudah berkeluarga tadi ya, bilang tadi. Iya. Sudah punya putra berapa? Sudah 2. Itu bisa hidup dengan jadi penari? Nyatanya masih hidup kalau nggak bisa di sini. Nyatanya Mas Anter ini bisa keliling dunia dengan tari. Dari tari itu dapat apa saja?
Ya pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Ya banyak hal saja. Saya juga akhirnya banyak teman, banyak saudara gitu. Ya tentu saja bagi saya yang ya banyak memberi manfaat pada kami, karena memang salah satu apa yang kita lakukan kan karena kita bergelut dalam seni pertunjukan kan juga berbagi keindahan, membuat orang juga senang ya gitu, sehingga kita pun juga sepertinya semesta ini kan juga memberikan hal yang setimpal gitu. Sehingga kita juga sampai sekarang juga ya apapun itu ya sebenarnya kita syukuri lah. Sampai sekarang di dunia yang kita geluti ya kita tetap berjalan dengan indah. Dan apa namanya itu juga mungkin membimbing beliau antar itu apa tadi Mas? Ya sabar, tidak kemerungsung. Ya, tadi nek dibuli opo sareh. Karena toh masing-masing orang itu berjalan dewi. Walaupun kita kalau mengerjakan sesuatu ya pasti ya harus ini. Mas, kalau kita ngomong tentang seni tari nih, entah itu yang namanya di Jogja maupun secara nasional ya di Indonesia ya. Tadi sudah disinggung ya, tari itu kan bagian integral dari prosesi ritual, hal-hal yang berkaitan dengan apa ya, spiritualitas misalnya gitu ya. Terus kemudian ada satu era, ada satu zaman di mana tari kemudian hanya, katakanlah misalnya hanya berhenti sebagai seni pertunjukan. Anda sendiri tadi mengatakan tubuh sampean dibagi menjadi 3, ini. Bagaimana Anda melihat tari pada saat ini? Karena saya kan juga mengajar teman-teman muda nih, sehingga kan setidaknya saya kan... Anda mengajar di... Saya membantu mengajar di SMK. Oh, di SMK ya, SMK Jogja. Sekolah Menengah Kesenian Indonesia. Sekolah Karawitan Indonesia yang sekarang. Oh, Karawitan. Ya, yang di situ sebenarnya ini apa meliputi seni pertunjukan, dan sekarang menjadi SMK Negeri 1 Kasihan gitu kan. Yang jelas saya mendampingi anak-anak muda nih, anak muda. Saya ini sudah merasa tua apa gimana? Gerbong 4 nih. Gitu ya. Semangatnya lah masih muda, semangat berkaryanya terus lah gitu. Nah intinya karena saya mendampingi ini, sehingga saya ya setidaknya tahulah peta seni khususnya tari itu seperti apa. Dan sekarang itu banyak anak-anak muda yang memang lebih berani ya daripada di zaman saya sekitaran ya 20 tahunan dulu gitu. Sekarang lebih berani, banyak anak-anak muda yang lalu berani mendirikan kelompok-kelompok tari, sudah berani berkarya, dan karyanya juga cukup bagus-bagus gitu anak muda ini. Nah sehingga bagi saya ya perkembangan tari ini baik tradisi maupun non tradisi pun juga berkembang sangat pesat. Cuman untuk menentukan bahwa ini saya memilih di tradisional saja atau mungkin di seni entertain saja, itu bagi saya itu pilihan. Dan bagi saya juga nggak apa-apa, toh juga berkarya apapun itu juga ya sah saja, itu pilihannya masing-masing gitu. Nah, yang jelas kalau saya sendiri itu seperti yang saya sampaikan, bahwa saya masih berada di 3 posisi itu. Karena di situ saya tidak hanya sekedar lalu mengejar materi, tapi juga saya juga mendapatkan banyak teman, saya juga bisa bergaul dengan banyak teman, saya juga punya sedulur akeh, lalu saya juga belajar macam-macam termasuk ya di luar tari itu sendiri, sehingga itu mendukung karya-karya saya juga. Itu kalau dibagi 3 itu mungkin bagian dari cara untuk apa ya, berstrategi lah terhadap berbagai kemungkinan, berbagai kenyataan, bahwa dalam beberapa hal kalau kita meligi pada satu itu juga
Ya banyak kemungkinan, banyak risikonya. Misalnya kalau hanya di tradisi atau hanya di seni murni, sementara penghargaan atau apresiasi seni itu juga masih menjadi persoalan gitu ya. Belum lagi kalau diinterpretasikan yang macam-macam dibutuhkan daya adaptif ya yang luar biasa, sehingga harus dalam tanda petik ini berkompromi atau apa saya tidak tahu, tapi itu seperti dikatakan Mas Andar ya sah-sah saja. Itu cara orang menyikapi suatu persoalan yang hanya dia yang tahu. Iya, tapi juga jangan salah juga bahwa walaupun saya bergerak di banyak ruang ini, tapi tetap saja sumber inspirasi saya itu pasti Nusantara. Kenapa, Mas? Ya memang saya berangkat dari situ, dari basic saya itu, dan kemudian saya juga meyakini bahwa segala yang dari Nusantara itu juga digali itu nggak ada habisnya. Sekarang wayang aja digali tidak akan ada habisnya, belum yang lainnya itu, sehingga itu bisa menjadi sumber yang sangat luar biasa. Ada nilai apa, ada sumber apa yang harus digali atau katakanlah lebih jauh harus dibela misalnya? Kalau saya itu sebenarnya yang pertama adalah kebanggaan kita sebagai orang yang terlahir di Nusantara, khususnya misalnya saya lahir di Jawa gitu. Terhadap apa yang kita miliki kan. Nah, termasuk kemarin hubungannya dengan waktu tarian Petro itu. Kalau kita mendengar lirik atau syair lagunya, itu kan luhur budayaku, itu Indonesiaku. Negeri kaya raya, ya. Sungguh indah alamnya dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya juga lagu itu didengarkan berulang-ulang itu kan juga bisa menjadi vaksin. Karena apa? Saat ini itu kan kita kan kehilangan jati diri. Tidak semua ya. Kalau kita lihat ya, kita hanya mungkin membanggakan sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang membanggakan sesuatu yang sebenarnya itu bukan jati diri kita, gitu loh. Gitu. Membanggakan sesuatu yang sebetulnya mungkin juga tidak dikenali atau mungkin tidak dipahami atau apa itu ada juga kan? Ya. Nah, di situ kita mencoba untuk memberikan vaksin itu melalui lagu Luhur Nusantara itu gitu loh, karena itu dinyanyikan berulang-ulang dan itu untuk semuanya loh, bukan untuk satu orang, tapi untuk semuanya. Anda meyakini bahwa katakanlah misalnya kesenian, khususnya dalam hal ini seni tari itu sesuatu yang bisa menggerakkan gitu, Mas? Bisa memberikan pesan? Kalau saya iya, karena memang karya saya itu juga berupaya untuk bisa memberikan pesan-pesan tertentu gitu. Seperti misalnya salah satu karya saya dalam Bali Jawi, itu salah satu karya saya yang sebenarnya terinspirasi dari nilai-nilai keluhuran Bali Jawi. Kenapa? Itu bukan berarti Bali dengan Jawa atau Jawi itu sekedar pulau Bali. Ini kan kombinasi kesenian Bali dan kesenian Jogja, itu bukan Bali Jawi, berarti Balinya itu mulai Jawa, kembali ke Jawa, kembali kepada jati diri sebagai orang Jawa, orang Nusantara itu intinya seperti itu.
yang kelihatan kan? Apa? mulai Jawa kembali ke Jawa gitu ya, kepada jati diri, luhur, jati diri sebagai orang Jawa, orang Nusantara itu intinya seperti itu. Pentingnya apa Mas balik ke jati diri? Ya kita lihat aja kalau kita begini sederhana, kita lihat dari kondisi di negara kita itu, kita lihat berbagai peristiwa atau mungkin juga pemahaman-pemahaman yang sebenarnya nggak tahu mereka itu tersusupi apa itu ya, sehingga justru kekayaan yang kita miliki, tradisi yang kita miliki itu justru digeser, dihilangkan, diulah-alik, dilabul-labul gitu. Nek Pinocchio itu lo bukune ono iso diwaca ning aksara Latin. itu ya. Kecuali kalau bukunya itu ada di apalah huruf-huruf apa. Anda khawatir atau Anda mengkhawatirkan atau Anda sudah melihat bahwa itu terjadi, ada upaya menggeser nilai-nilai budaya kita, budaya Nusantara oleh atau karena budaya lain? Kalau saya sih prinsipnya itu pilihannya masing-masing. Kalau saya pengennya kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, siapa tahu dari diri kita sendiri ini menginspirasi yang lain, gitu loh. Jadi kalau mungkin orang lain memilih beda ya sih, enggak sih. Jadi saya mencoba untuk bagaimana saya dengan segala kemampuan dan mungkin keterbatasan saya ingin memberikan mungkin pesan atau mungkin edukasi melalui karya seni saya. Ya untuk ini berbagi keindahan, terus berbagi apa ya, mungkin berbagi nilai-nilai positif untuk yang apa menikmati atau menonton karya-karya saya. Ya, jadi Mas Anter mengatakan bahwa berkesenian itu adalah berbagi keindahan, berbagi nilai-nilai kebaikan dan sebagainya, yang mungkin hal itu bisa menggerakkan kita bersama untuk sebagaimana yang dimaksudkan tadi tentang apa ya, mengapresiasi bukan hanya mengapresiasi keindahan, tetapi bagaimana keindahan itu menginspirasi, memotivasi dan seterusnya dan sebagainya, kira-kira semacam ya, kira-kira semacam itu. Tapi sekarang itu kan gini Mas, karena tadi Anda mengatakan tentang apa ini, ada soal desak-mendesak tentang kebudayaan, tentang nilai tradisi, tentang nilai luhur budaya Nusantara, kayak lagunya yang dinyanyikan Omah Cangkemmu, Cangkemmu, Pardiman, luhur budayaku, luhur Nusantara, luhur budayaku. Kita itu Indonesia. Untuk Indonesia, gitu-gitu. Emang seni dan politik itu sesuatu yang terpisah atau bagaimana? Kan sampai agak keberatan nih, lo iki kok iki aku ki berkesenian nih kok terus kemudian dipolitisasi, dimasukin kepentingan politik dengan mengatakan gitu, bahkan kayak mengadu domba nih. Saya sih punya kesan seperti itu ya.
Saya mau nanya ini hubungan antara seni dan politik menurut sampai bagaimana? Kayaknya saya nggak bisa jawab ini. Nggak bisa jawab atau mungkin apa ya? Kalau tidak penting dijawab, tidak perlu dijawab. Iya, saya nggak begitu ini ya. Cuman karena begini, saya kan juga sebenarnya nggak terlalu mau masuk ke sana ya. Cuman memang kalau dilihat dari sejarah itu kan memang seringkali seni itu juga selalu dikaitkan dengan politik atau mungkin memang digunakan sebagai tunggangan politik kayak gitu. Tapi kalau saya sendiri memang khususnya kita ngomongkan yang kemarin aja, nggak ada unsur itu sama sekali sebenarnya. Jadi kalau Anda bikin koreografi yang apa itu yang Bang Ceng-Ceng atau Petro divaksin itu misalnya, itu kan murni merespon, menyambut baik apa yang dilakukan oleh Presiden Indonesia dalam rangka kaitannya mengantisipasi pandemi itu dengan vaksinasi. Vaksinasi itu bukan hanya untuk para seniman, itu hanya salah satu. Itu pasti semuanya akan mendapatkan. Kira-kira semacam itu. Nah, beliau sebagai seniman merespon hal itu, sampai beliau sebagai koreografernya juga harus pakai kostum Gatot-Kaca nih. Pakai kostum Gatot-Kaca untuk disuntik. Pesannya apa? Gatot-Kaca aja yang otot kawat balung mesti disuntik, untungnya jarumnya ora tugel. Jadi sudah divaksin nih? Ampun, sudah. Gitu ya? Tinggal nanti yang kedua. Gitu ya. 24. Ono pacaran ini ora? Ya 24. Ya. Sepertinya enggak. Anda membuat itu ketika tahu bahwa itu bagian untuk menyambut Jokowi, konteksnya murni kesenian. Iya, karena memang karya ini kan sebenarnya kita buat sudah jauh sebelumnya, pada tahun 2000 berapa? 14 ya? 2014. Ya memang kemarin ada adegan yang memang baru kita buat, tetapi memang kita murni berkarya aja. Ya. Karena memang untuk menyambut vaksin ya kita kasih adegan seperti itu. Tapi intinya adalah memotivasi bahwa si Petro ini juga mentaati protokol kesehatan, kemudian juga mau divaksin kayak gitu. Ya. Dan kalau untuk simpel itu aja sih. Orang-orang Jogja itu juga biasa kok nget gitu. Iya. ngenget mengolah kembali itu sesuatu yang tidak gawat-gawat. Bahkan tari Bang Ceng-Ceng ini itu kalau kita lihat di YouTube itu banyak yang meniru. Musiknya diambil dari YouTube kemudian ditiru, walaupun ada sebagian yang izin, sebagian yang tidak. Ditiru maksudnya gimana nih? Ya kan ditarikan oleh orang lain yang saya sendiri nggak tahu, tiba-tiba ada di YouTube. Oh ini mungkin ada sekolah ini atau mungkin Sanggara ini. Terus mungkin diklaim sebagai karya mereka atau gimana? Nah di situ tidak disebut, cuman gini, ada yang tetap disebut bahwa itu karya saya, tapi ada yang tidak, hanya misalnya tari Bang Ceng-Ceng oleh kelompok apa, bisa dengan lagu yang sama? Lagu yang sama, tarian yang pasti tarian sama, cuman kan kadangkala tarian itu kan tidak semua orang bisa menirukan, sehingga kadang sudah berbeda gitu loh. Mungkin disederhanakan, mungkin ada yang dirubah gitu. Tapi pada intinya tari Bang Ceng-Ceng kan kalau saya lihat itu kan seperti dianggap mudah tariannya. Tapi coba ikut, bahkan penari aja kehilangan 1-2 hitungan itu kacau. Itu jadi istilah Jawa itu ngomong gampang lakoni angel. Tapi kalau itu delok gampang nglakoni angel, kan delok iki kaya iki gampang ya tariane. Tapi setelah mencoba, bahkan yang sudah berkali-kali ikut terlibat aja, kadang-kadang kehilangan 1 hitungan aja, kepontal-pontal diluput gitu. Jadi keliru itu. Itu Bang Ceng-Ceng. Makanya banyak orang juga yang menganggap ini kayak tarian karena sekedar tarian hiburan, terus dianggap sekedar tarian anak-anak, padahal itu sulit dilakukan. Kalau yang semuanya bisa, saya yakin bisa melakukan itu yang versi satunya, yang ada beberapa versi.
ada dua, yang satunya kan yang panjang senam tadi yang peluhuran tadi, senam peluhuran yang apa? Yang versi luhur Nusantara dengan instrumen musik tadi, yang dinyanyikan oleh anak-anak itu kemarin pernah dicoba oleh banyak sekolah, kemudian ya anak-anak itu yang 1000 dalang itu, kemudian pada saat kita mengadakan acara ada ibu-ibu yang masak gitu kan, melihat itu ternyata dia bisa menirukan. Dilakukan di tempat masak itu. Waktu itu kita pentas di Kampung Mataraman. Jadi yang masak itu pada ikut nari-nari. Itu asik banget itu. Karena mudah memang. Ya, beberapa ciri gerakan dari tari Mas Anter ini rampak gitu ya, sering rampak dan gerakannya dinamis gitu. Saya tidak tahu apakah karena itu pengaruh dari keterpukuan dia pada siapa, Jet Li atau Jet Li yang dulu pada waktu remajanya itu suka dia tonton di Istana Teater ya, bioskop. Sekarang masih Istana Teater? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada, kasihan. Ya, apa gerak-geraknya seperti itu, maka beliau kalau belajar wushu itu bukan untuk hal-hal lain tapi lebih pada kelenturan gerak gitu ya, kecermatan pada hitungan yang tadi dibilang dengan satu ketukan aja udah ambiar gitu. Nah, itu beberapa ciri anak-anak muda yang bisa mengkolaborasikan antara seni tradisi yang mungkin dalam beberapa hal gerakannya relatif halus. Nah, generasinya Anter ini bisa mewarnai dengan cara, bisa menerjemahkan dengan cara-cara yang berbeda. Gerakan-gerakan mereka begitu dinamis dan musiknya meskipun pakai gamelan juga bisa apa ya, bukan lebih kaya tapi penyikapannya lebih terbuka gitu ya, dengan temponya yang bisa begitu cepat begitu. Mas Anter, tapi kalau kita tadi ngomong sedikit ya tentang bahwa ya seni dan politik itu kalau kita mau mencampur adukan juga bisa, memisahkan juga bisa, tergantung pada posisi masing-masing. Anda itu dulu kan gini ya, yang saya tahu Anda itu dulu kan jadi ketua gerah. Gerah itu apa, Mas? Lali yang mendirikan ketuanya loh. Gerakan anti hoak gitu. Gerakan anti hoak. Itu tahun berapa, Mas? Wah, lupa saya karena itu cuman ya apa ya? Karena itu kan apa, memang kadang-kala kita itu risih gitu. Ya. Ini saya tanyakan lagi lebih karena apa, yang namanya hoax itu kan sebagai sesuatu yang nyatanya nggak hilang-hilang gitu, malah tumbuh makin subur. Bahkan dalam penelitian yang terbaru pada tahun Januari 2021, Indonesia itu negara yang paling buruk gitu ya, apa ya, attitude-nya atau apa ya, level etiknya dalam penyampaian informasi atau tulisan atau pernyataan mereka di medsos gitu mas. Paling buruk. Padahal kita ada Pancasila, padahal kita tahu gotong royong, padahal katanya ini negara religius atau apa gitu kan. Faktanya dibanding beberapa negara Eropa yang sekuler, kita kalah jauh ya. Meskipun ya menurut penelitian itu kita tahu nih konteksnya apa, konteksnya pendidikan. Sekarang sudah bubar organisasi itu. Sudah. Sudah sibuk sudah ya, sebagai penari. Kadang-kadang ya itu spontan ketika kita merasa risih, resah dengan ini ya, terus kita spontan. Ya. Dan itu juga apa ya, masih ada darah muda ya. Ya sebenarnya sekarang ya fokus saja pada karya-karya, pada kesenian, termasuk ketika mungkin ada orang lain mempermasalahkan soal apa, mungkin membuat berita miring atau apa, seandainya itu terjadi pun juga kita sudah, yang penting kita berkarya, kita
mencoba untuk apa yang kita lakukan bermanfaat pada orang lain, ya udah seperti misalnya sekarang kan saya juga melakukan pendampingan di beberapa tempat, misalnya di Mangunan. Pendampingan dalam soal apa nih, Mas? Iya, kaitannya juga dengan budaya. Budaya ya. Budaya. Di Mangunan di hutan wisata. Ya. Itu kan kita mendampingi pemuda sana untuk yaitu belajar seni, yang kebetulan juga di situ kita membuat karya yang didukung oleh pemuda-pemuda di sana. Ya untuk ini pertunjukan di hutan wisata itu. Karena di sana direncanakan akan ada panggung yang spektakuler itu. Sekarang kita sudah mulai melakukan pendampingan terhadap mereka. Konsepnya sangat bagus dan bagi saya kalau itu nanti memang terwujud itu sangat luar biasa. Karena lokasinya di hutan, di hutan, panggungnya juga rencananya dibuat seperti kapal gitu, jadi panggungnya itu benar-benar di Mangunan dia. Iya, benar-benar spektakuler dan pendukungnya masyarakat di sana. Itu sekarang kita sudah mulai dan kita sudah istilahnya sudah uji coba pentas walaupun hanya dengan durasi pendek, tetapi kita sudah melakukan pentas 2 kali. Itu hanya di masa pandemi atau bukan? Enggak, sebelumnya. Mas, saya pengen tanya nih, sebelum lupa nih, sebagai seniman pertunjukan nih, bagaimana dengan pandemi itu? Tidak boleh bikin kerumunan, artinya sampean tidak PY. Kalau saya sih meyakini bahwa seperti pandemi ini kan sudah memang sudah menjadi garis, ini harus terjadi gitu. Karena kita juga sinau niteni alam. Itu ya. Artinya ini memang mau nggak mau ini harus terjadi. Kita tidak bisa menolak. Cuman untuk saya mencoba untuk tidak mengeluh. Makanya kan kayak di medsos itu kan hampir nggak pernah sih saya mengeluh tentang pandemi, saya harus apa. Saya meyakini tabungannya banyak sampai nih. Tidak pentas pun. Tabungannya banyak nih. Sampai tidak ada pentas pun, ya wes kita ya wes apapun itu kita terima itu. Bahkan begini, karena saya juga mungkin menyukai hal lain. Nah, ketika pandemi, ini bisa saya manfaatkan untuk ya saya nyungging wayang. Oh, sampai bisa nyungging? Bisa, tapi jadi wayang tadi di dalam. Nah, kemudian saya bisa melakukan sesuatu atau berkarya tidak harus dalam bentuk pertunjukan yang harus saya pentaskan di panggung gitu. Kemudian saya juga bisa mungkin melakukan hal-hal lain di masa pandemi yang bermanfaat tapi tidak harus pentas di atas panggung dan berkumpul banyak orang. Apapun itu sebisa mungkin kita tetap berbuat sesuatu walaupun ya kondisi apapun, karena memang sudah menjadi pilihan kita dan komitmen kita kan sebagai kreator, sebagai koreografer, sebagai pencipta seni. Jadi untuk konco-konco seniman gini ora piye aja mengeluh gitu ya. Saya ora berani nggak berani untuk seniman gitu, kok ndak koyo. Ya engko ndak malah engko njuk sok tahu gitu. Nggak sok tahu seniman itu ngono enggak, itu saya. Itu mudharasane beliau untuk diri sendiri. Kalau ada teman yang mengeluh bagai ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa emang realitanya seperti itu, memang orang mau pentas dengan memang sementara ini dilarang. Memang Mas Anter ora mengeluh, mencoba untuk tidak mengeluh, dialihkan ke hal-hal yang lain yang dia suka. Nonton bioskop, bioskop dan seterusnya. Saya nonton dalam masa pandemi itu di rumah. Salah satunya ya nonton film. Nonton film ya. Saya. Film karena itu apa? juga Film terakhir apa? Terakhir. Ya, yang ditonton. Film action? Enggak, iya. Mulan. Oh, Mulan ya. Mas
Anda itu punya grup tari yang namanya Anter Dance. Gimana sejarahnya? Kata Anter Dance itu sebenarnya muncul sekitar tahun 2001. Anter Dance dalam tulisan ANTERDANS ya, bukan ANTER kemudian spasi DANCE, bukan itu. Karena kadang orang kalau hanya mendengar itu terus nulisnya gitu. Mungkin di media ada yang gitu juga nulisnya karena tidak konfirmasi langsung. Jadi penyebutannya dance, iya, bukan dance. Ya, itu sejarahnya itu unik. Jadi waktu tahun 2001 saya dengan Miroto Dance Company. Miroto Dance. Ya, itu kan pentas di Belanda nih, salah satunya kita waktu itu tinggal di Amsterdam. Kemudian waktu itu saya belum punya email nih. Kebetulan salah satu teman, Mas Dede Wahyudi, komposer dari Solo itu kan, saya minta bantuan beliau itu untuk membuatkan masuk ke email. Jenenge apa? Gitu. Karena saya waktu itu di Belanda, terus Anter Dance, ayo pakai Belanda. Gitu. Itu kebetulan juga di Amsterdam lah, wong Jogja sebenarnya plesetan, Anter Dance Amsterdam kayak gitu. Lahirnya Anter Dance itu di Amsterdam. Bukan lahirnya Anter Dance dalam artian komunitas, tapi kata Anter Dance itu sendiri. Kalau lahirnya, iya, kalau lahirnya Anter Dance dalam bentuk komunitas itu 2006. Tahun 2006. Ya. Nah kemudian Anter Dance itu dengan teman-teman satu kelas sebenarnya di bawah saya sebenarnya, karena memang di situ yang saya rekrut itu adalah teman-teman yang sebenarnya saya lihat belum memiliki banyak ruang latihan, ruang pertunjukan. Loh, justru kenapa ngajak mereka kok tidak ngajak yang penari-penari? Nah, mereka sudah banyak ruang, apa yang diajak? Wes do PJ dewe gitu. Nanti kita ajak latihan, wah iso aku PJ kan gitu. Lebih baik mengajak yang memang masih belum punya ruang. Kebetulan ya apa ya konsepnya di situ kita belajar bareng. Kemudian waktu itu saya juga katakanlah sudah itu nyari untung apa nyari tombol, Mas? Nah, jelas nyari tombol kalau itu. Karena kan kok bisa begitu? Karena ya itu kan karena memang komunitas itu kebetulan juga kita melakukan proses yang ya yang penting kita latihan, kita orang usah mikir kita pentasnya kapan, sebenarnya kita latihan bareng, toh nanti juga pasti ada ruang-ruang yang bisa kita kita gunakan untuk mengekspresikan ini. Terus kita berbuat sesuatu, kita latihan, kemudian ya kita masuknya ruang-ruang festival aja, misalnya festival kecil misalnya ada. Waktu itu ya pas awal Asiatri yang digagas oleh Mas Bimo Luhatmo, Mas Bambang Paningron, Sogama Saru, waktu itu kan di Ulat Sentalu nih. Nah itu Asiatri pertama, kedua itu kita pentas di sana. Wes udah seneng itu teman-teman, kita bisa mengisi di festival itu. Nah dari situ terus akhirnya ya kita melakukan latihan-latihan aja. Nanti kita pentas di mana ya wes itu urusan nanti. Yang penting kita latihan. Nah saya baru masuk ke ruang-ruang industri entertain dan sebagainya itu sebenarnya baru 2014. Tetap dengan Anter Dance. Tetap dengan Anter Dance. Yang waktu itu sebenarnya sebelumnya saya itu mau bubarkan. Karena teman-teman yang tadinya belum punya ruang itu masing-masing sudah punya tempat sendiri. Ada yang di Bali, ada yang di Sumatera, kayak gitu sudah aktivitasnya sudah banyak misalnya gitu. Dengan beda masing-masing. Ya, dengan aktivitasnya masing-masing sehingga ya wes kita sudah mereka sudah punya ruang sendiri-sendiri dan itu memang dulu kita mengumpulkan teman-teman kan memang tujuannya itu. Jadi ya nggak masalah gitu. Tapi waktu itu saya mikir dibubarkan apa ya karena mereka sudah punya tempat sendiri-sendiri. Tapi kok saya eman karena selama ini kita itu sudah ya walaupun satu dua kita itu nama kita sudah masuk di media, sudah ada jejak digitalnya waktu itu gitu. Ya wes kita lanjutkan walaupun itu saya kelola sendiri gitu. Akhirnya saya kelola sendiri dengan segala kemampuan saya dan mulai dari 2014 kita membuat suatu karya yang saya beri judul Sang Kaca Negara. Nah, Sang Kaca Negara itu tentang Gatot Kaca lagi gitu karena itu memang
memang saya ingin mengangkat salah satu tokoh idola saya juga superhero ke dalam acara hari ulang tahun Kota Jogja waktu itu. Nah, di situ saya mulai masuk di ruang yang berbeda lagi gitu. Nah, di situ mulai ruang ini tadi, ruang apa? Ruang industri atau apa? Iya, bisa dikatakan itu juga. Ruang populer, industri, entertain itu. Itu dalam rangka ya? Itu dalam rangka kota. Bukan maksudnya dalam rangka menghadapi tantangan hidup. Itu awalnya nggak berpikir gitu. Karena saya sudah terbiasa dengan saya ada di ruang ini tradisional, kontemporer yang ada di ruang festival-festival itu. Jadi saya berkarya aja awalnya gitu. Tapi ketika ini yang saya mentaskan ini ternyata kan responnya bagus. Kemudian saya lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk mementaskan karya-karya saya yang dalam format yang sama, sehingga saya memang harus berkarya lagi. Nah di situ saya baru merasakan, oh iya ya, ini saya sepertinya harus masuk di ruang ini juga, karena ternyata ruang ini juga menjadi keseimbangan yang saling melengkapi antara proses saya di ruang yang lainnya dengan ruang yang yang satunya lagi gitu. Jadi saya melengkapi. Dan itu yang membuat Anda pada akhirnya dalam perjalanannya kemudian fokus pada tari itu ya. Iya. Jadi pada tari dan juga ini saya lalu juga bukan menjadi yang menutup pada satu warna aja. Seperti halnya saya menyukai wayang. Mungkin ada yang hanya suka gaya Jogja atau gaya Surakarta. Tapi saya lebih menyukai berbagai warna. Karena kan memang kita itu sebenarnya kan banyak hal yang memang kita itu beragam dan berbeda dan memang memiliki banyak warna, itu salah satu kekayaan. Sehingga ya dari situ ya kita lalu juga menjadi sadar ya bahwa oh ternyata ya memang perbedaan itu menjadi satu keindahan gitu. Itu ranjuk kabeh di kudu padha iki gitu kan, tapi justru perbedaan itu gitu, yang sangat indah bagi saya. Mas Anter, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrol ini. Tentu sebetulnya masih banyak yang kita bisa obrolin dengan Mas Anter ini, karena beliau ini tebonya itu sudah sangat luas. Sudah di 23 negara sebagai penari, dia sudah menari kemana-mana dan berani hidup dengan tari, nggak bisa apa-apa selain itu. Kalau misalnya disuruh menjalankan pesawat terbang, beliau juga nggak bisa. Jadi dia tetap fokus ke menari. Karena menari itu memberikan banyak dan beliau juga imbal baliknya mendapatkan banyak juga. Kira-kira itu obrolan kita. Kalau mengenai hal yang dikatakan tentang interpretasi orang mengenai karya-karyanya ya monggo saja, karena kesenian itu sifatnya terbuka, multi-interpretatif, nggak perlu sewot, nggak perlu marah, ya Anter saja, sareh saja, karena ya orang masing-masing punya pendapat, tetapi niatan beliau berekspresi itu adalah tadi dikatakan berbagi keindahan dan berbagi tentang pengetahuan mengenai nilai-nilai baik yang mungkin kemudian bisa diserap oleh banyak orang untuk melakukan hal yang sama. Kira-kira semacam itu. Persoalan seni kagunan, apakah itu untuk kagunan politik dan sebagainya, nah itu soal yang lain lagi. Kita bisa dengan secara mudah, dengan secara verbal sebetulnya bisa melakukan konfirmasi terlebih dulu gitu terhadap sesuatu yang sebetulnya bisa dengan jelas kita pahami bersama, kecuali kalau itu kesenian yang gelap, pure art gitu, atau fine art gitu, yang kita bisa pusing betul nih, kita mau nanya ke senimannya juga
dia bisa bilang tidak tahu, tidak tahu apa maksudnya. Tetapi dalam teks verbalnya Pardiman yang menyertai gerakan itu jelas sekali, tidak ada interpretasi lain kalau menurut saya. Tapi ya begitulah kalau kesenian itu dibawa-bawa kemana-mana. Apapun saya kira kalau dibawa kemana-mana akan bisa kemana-mana. Agama pun kalau dibawa kemana-mana, terutama dibawa kepentingan politik, juga akan bisa menjadi sempit. Sebagaimana kesenian juga akan menjadi sempit kalau misalnya dibawa ke kepentingan politik. Tetapi saya kira perlu juga kita menjelaskan apa nih sebetulnya dasar apa niatan penciptaan itu, argumentasinya apa, supaya kita bisa lebih proporsional lagi menilai segala sesuatunya. Terima kasih Mas Anter Asmorotejo. Sami-sami, ini saya juga menjelaskannya sak gaduk saya, atau semampu saya. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan ya seperti itulah konsep penciptaan luhur budayaku Indonesiaku, negeri kaya raya, sungguh indah alamnya, gunung lautan, lembah ngarai hutannya, beragam suku, agama budayanya, ramah tamah penduduknya, cantik molek tariannya, Nusantara negeri cantik dunia.